Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya. Anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru, dengan Pak Ubay. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, pelajaran keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Namun sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami tambahan ilmu dan berilah kami kepahaman. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai. Di pembelajaran kali ini kita yang pertama harus ataupun diinginkan untuk memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang kedua anak-anak nanti bisa menunjukkan hikmah puasa. Dan ini ada indikatornya, anak-anak diharapkan ataupun dianjurkan bisa menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari memahami rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang membentuk akhlak mulia. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang membentuk akhlak mulia. Itu rambu-rambu pembelajaran kita kali ini ya. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak semuanya, apa yang kalian bayangkan tentang puasa Ramadan? Coba anak-anak bayangkan. Ketika bulan puasa Ramadan datang, kalian sering menjalani aktivitas apa, sering melihat apa, dan sebagainya. Coba nomor 1. Ini nomor 1 ada lukisan, tulisannya marhaban ya Ramadan. Dan ini ada masjid. Artinya apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Jadi kalau di bulan Ramadan itu sering sekali kita mendengar orang berbicara, entah itu di televisi, di YouTube maupun di spanduk-spanduk ya, tulisan di jalan itu sering sekali tulisan marhaban ya Ramadan. Bahkan ada sebuah sholawat yang mengatakan tentang marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Artinya apa anak-anak? Artinya adalah selamat datang bulan Ramadan, bulan yang mulia. Seperti itu anak-anak ya. Nomor 1 ini. Lalu nomor 2, ini kira-kira gambar apa? Ayo tebak. Gambar apa ini? Nomor 2. Ya, ini adalah gambar keluarga yang sedang makan. Lebih tepatnya apa? Ini adalah gambar yang sedang menunaikan sahur. Ini lihat di belakang ada bulan bintang ya. Ini sedang sahur. Jadi kalau di bulan Ramadan kita sering sekali makan sahur ya. Apalagi biasanya bersama-sama. Sama orang tua, sama kakak atau adik. Untuk apa? Untuk besoknya berpuasa. Ya walaupun anak-anak masih ngantuk tapi diusahakan untuk berpuasa. Lalu yang ketiga, ini gambar apa? Ya, betul sekali anak-anak ya. Ini aktivitas sholat taraweh. Jadi anak-anak biasanya kalau di bulan puasa, setelah kita berbuka puasa, nanti kita sholat isya di masjid atau di musola, nanti kita biasanya menunaikan sholat taraweh. Paham anak-anak ya? Dan itu baru beberapa hal tentang puasa Ramadan. Dan sekarang kita akan mempelajari apa sih bulan Ramadan? Ya, anak-anak sudah tahu apa sih yang dimaksud puasa Ramadan? Kenapa kita harus melakukan puasa Ramadan? Ya anak-anak, sekarang kita belajar hal itu. Puasa Ramadan adalah puasa. Nah ini Pak Guru mau menjelaskan dulu apa sih puasa, lalu apa sih Ramadan. Puasa itu artinya menahan.
Menahan apa? Apakah menahan ngantuk, ataukah menahan haus, atau menahan yang lain? Nah, kalau puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan. Dari waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi intinya puasa adalah menahan dari yang membatalkan. Apa sih yang membatalkan? Nanti di bawah Pak Guru insya Allah menjelaskan. Lalu fajar itu pagi-pagi sebelum subuh itu namanya fajar ya. Sampai terbenam matahari atau maghrib. Lalu Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Ya. Jadi kalau kita biasanya menggunakan bulan Januari, Februari, di dalam Islam itu juga ada namanya bulan Hijriah. Ini ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini ada 9. Lalu Lebaran Syawal, ini namanya bulan Syawal ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Lalu anak-anak, di dalam rukun Islam itu ada namanya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi di salah satu rukun Islam yang 5 itu ada namanya puasa. Kenapa? Karena puasa menjadi sebuah rukun Islam. Jadi orang yang Islam itu diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Seperti itu anak-anak ya. Lalu bagaimana ketika anak-anak yang belum besar seperti kalian? Nah, anak-anak, kalau misalkan kita punya adik yang masih kecil, masih SD kelas 1 atau sebagainya, itu nggak apa-apa nggak puasa. Tapi harus latihan dari kecil. Apalagi kalian sudah besar ya, kelas 5 ini udah besar ini. Maka harus latihan puasa ya. Karena ketika sudah biasa latihan, maka besok insya Allah akan lebih mudah. Lalu berikutnya adalah tentang syarat puasa. Syarat puasa apa sih? Apakah harus umur 3 tahun, umur 20 tahun? Syaratnya apa? Nah, anak-anak, ini ada 2 syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dalam berpuasa itu yang pertama adalah agama Islam, ya. Beragama Islam. Jadi yang gak Islam ini gak wajib puasa Ramadan. Yang kedua, berakal sehat. Maksudnya ini tidak gila, ya. Lah yang keempat adalah balik. Balik itu sudah cukup umur. Sudah cukup umur. Kurang lebih kalau laki-laki itu kurang lebih usia mimpi basah atau umur 15 tahun. Kalau perempuan itu kalau sudah haid atau umur 9 tahun. Lalu yang keempat mampu untuk melaksanakan ya. Lalu syarat sah itu ada Islam, mumayyiz itu artinya dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Jadi wanita yang haid atau nifas itu tidak sah berpuasa dan tidak boleh untuk berpuasa. Lalu yang keempat yaitu mengetahui waktu diterimanya puasa. Paham anak-anak ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, ternyata anak-anak di dalam berpuasa itu ada rukunnya. Rukun itu apa sih? Rukun itu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Apa sih rukunnya? Ternyata ada 2 rukunnya. Cuma ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan niat, anak-anak mungkin sering ya dilakukan setelah sholat tarawih. Niat puasa seperti apa sih? Nah, yang sering anak-anak lakukan ya, yaitu nawaitu shoma khodin an adai farbi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Ingat ya anak-anak,
niat itu di dalam hati ya, walaupun diucapkan nggak apa-apa, tapi di hati juga ikut niat. Artinya seperti apa? Niatnya yaitu saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lalu di sini nomor 2 adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa ya, dilarang makan, minum. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang membatalkan puasa, apa saja ya. Ternyata anak-anak ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama adalah muntah secara sengaja. Bagaimana sih Pak Guru muntah secara sengaja? Misalkan anak-anak bermain ini habis main-main lah ya. Terus tangannya dimasukin ke tenggorokan, lalu akhirnya muntah. Nah, itu namanya muntah sengaja dan itu batal puasanya. Tapi kalau misalkan naik kendaraan, mabuk, muntah, itu tidak sengaja, jadi tidak batal. Lalu haid dan nifas. Haid dan nifas ini untuk perempuan. Jadi begitu keluar darah haid maupun setelah melahirkan yaitu nifas, maka tidak sah batalnya atau puasanya batal. Lalu yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Nah ini, jadi kalau siang-siang anak-anak lagi puasa kok makan dan minum sengaja, maka batal. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batal. Misalkan di hari pertama biasa makan, tiba-tiba puasa, lalu makan. Ternyata ingat lagi puasa. Nah, yang belum dimakan jangan dilanjutin. Tapi yang sudah dimakan itu nggak apa-apa. Itu namanya tidak batal puasanya. Lalu mengeluarkan mani dengan sengaja ya, berhubungan suami istri ini untuk bapak ibu di siang hari, dan yang terakhir adalah murtad. Anak-anak semuanya, selain puasanya bisa batal, juga ada yang bisa membatalkan pahalanya. Jadi puasanya bisa sah, tapi pahalanya nggak dapat atau pahalanya berkurang. Apa aja sih yang bisa mengurangi pahala puasa? Di antaranya yaitu berkata dusta atau berbohong ya. Nah, udah sholat belum? Udah, tapi ternyata belum. Nah, itu bohong. Terus ada berkata lahu atau sia-sia dan maksiat yang lainnya. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir adalah apa sih hikmah berpuasa? Jadi berpuasa itu ada manfaat yang banyak sekali. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah, di mana Allah telah memberikan segala nikmat kepada kita. Entah itu nikmat kesehatan, nikmat pikiran, nikmat makanan, dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur, maka kita menunaikan perintahnya. Apa sih perintahnya? Yaitu perintahnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Seperti anak-anak sering ya mendengarkan ayat di Al-Quran yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu anak-anak ya. Lalu yang kedua yaitu melatih kejujuran. Maksudnya apa Pak Guru? Kok apa hubungannya puasa dengan jujur? Anak-anak semuanya, kita itu dituntut ataupun dianjurkan oleh Allah untuk jujur. Jujurnya kepada siapa? Ya, terutama kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya orang berpuasa itu kalau sedang sendirian itu, padahal dia itu sebenarnya bisa minum, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Hei, jangan minum. Allah itu maha melihat. Jangan makan. Walaupun bapak ibu nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Nah, akhirnya kita harus jujur. Karena hanya ada Allah yang bisa mengawasi kita kapanpun. Lalu yang ketiga apa? Menanamkan rasa kasih sayang. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak, kita
ketika berpuasa itu lapar rasanya. Begitu juga banyak orang-orang yang seperti kita di jalanan maupun di mana-mana yang ternyata dia itu tidak punya makanan, bahkan sampai kelaparan. Sehingga kita mempunyai rasa kasih sayang pada orang-orang yang memerlukan, ya. Lalu yang keempat adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Maksudnya, orang yang berpuasa itu menyehatkan badannya dan jiwanya. Badannya jadi semakin sehat karena ketika tidak berpuasa, makanan apapun masuk, ya. Lalu jiwanya jadi lebih tenang dan sebagainya. Yang terakhir adalah melatih kesabaran. Kenapa? Apa hubungannya puasa dengan sabar? Ya, jelas sekali ada hubungannya. Yaitu buktinya, ketika berpuasa dari pagi hari, ya sabar menunggu waktu maghrib. Selain itu, sabar dalam menghadapi amarah, benci, dan sebagainya. Begitu anak-anak ya, paham ya? Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Pak Guru. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.